Lu gak apa-apa jatuh. Lu rasain lu di bawah. Tapi supaya lu tahu ketika di bawah gak enak, lu bisa bangkit ke atas dan lu bisa bikin orang-orang di sekitar lu gak pernah jatuh seperti yang lu alamin. Dan lu bisa, ketika lu bisa bangkit, lu bisa jadi inspirasi buat banyak orang yang lu bangkit. Itu lagi. Why do we fall? Itu kan kata-kata lu googling barusan. Kembali lagi di Viniar and Ganindra Bimo dan Bill Satya dari Easy Money Universe. Welcome to the cave. Halo. Cave-nya keren banget sih, intimidating. Hah? Jadi ngebuat gue langsung ingin menahan semua rasa kata-kata gue dan kegelisahan gue. Oke. Sebenarnya tujuan kita tuh untuk menghancurkan karir orang-orang sih di sini sih. Makanya gue jadi degan banget. Jadi kalau misalkan hancur bagus. Karir dia bagus kan. Siap. Lu lagi naik-naiknya nih. Siap. Bill Satya fotografer terhandal. Gila. Emang karir lu nggak bagus? Lagi main film lagi banyak. Gue sih termasuk orang yang bersyukur apa sama yang gue milikin sekarang. Dan kalau lu tanya apakah karir gue bagus atau enggak, gue nggak bisa nilai itu dari sudut pandang gue. Gue harus perspektif gue harus objektif sih. Jadi menurut gue kalau lu tanya bagus atau enggak, ya gue cuman embrace aja apa yang gue milikin sekarang. Tapi kalau dia, wah dia karirnya bagus bro, jadi lu siap-siap karena podcast ini karir lo akan naik. Hari ini kayak kesalahan gue dicari banyak. gue nggak punya bantalan siapa-siapa lagi bro, cuma lu doang. Lu tau kan tugas lu di sini ada apa? Gue diem aja. Jadi bantalan. Jadi bantalan. Kalau lu nggak bisa jawab harus gue yang jawab gitu. Oke. Nah, tapi kita Easy Money Universe apaan tuh? Tempat cari uang gampang. betul. Easy Money. Easy Money Universe. Nama adalah doa. Nama adalah doa. Kalau hard money mati. Lu dulu. Oke, Easy Money Universe ya. Jadi kenapa kita bikin brand streetwear namanya Easy Money Universe? Jadi sebelumnya gue udah punya satu brand lokal namanya Our Zul. Terus itu lebih ke arah mass product. Kemudian satu kesempatan gue syuting sama Adipati di Inggris. Nama filmnya adalah Pemburu di Manchester Biru. Oke. Oke, udah tayang filmnya dan sekarang ada di OTT Netflix. Itu yang tentang jurnalis Manchester City kan? Yes. Oke. Singkat cerita, kita nggak ngomongin filmnya ya. Jadi singkat cerita, karena waktu itu ada satu kondisi yang ngebuat kita ada waktu panjang banget di sana di London, Manchester. Ternyata gue find out hobi gue sama Adipati adalah shopping untuk barang-barang tertentu yang warnanya catchy. Orang kaya dia. Bukan. Pakai duit produksi. Wah, Nggak. produser. Dan nggak harus mahal. Barang yang gue beli itu bukan yang harus branded segala macam, enggak. Tapi harus cocok sama style gue. Jadi, nah karena cocok sama style gue dan nggak harus mahal, gue ngelihat kami Adipati, gue sama Adipati ngerasa kayak kita punya taste yang sama ya, warna-warni, quirky, terus juga fun, kayaknya gitu ya deh. Punya energi yang sama lah untuk di selera fashionnya. Walaupun secara karakteristik gue sama Adipati, to be honest, beda banget. Gue as a personal sama Adipati sebenarnya dua karakter yang berbeda, tapi kita punya taste yang sama untuk selera fashion. Nah dari situ pas di kamar hotel, kita kan sekamar tuh, jadi di filmnya juga ceritanya emang sahabatan. Dan emang kita sahabatan di luar film. Gue ngobrol gitu sama Adipati, lucu juga kali ya daripada kita belanja nih, jadi barang belanjaan tuh udah numpuk gitu diliatin. Ngapain ya belanja sebanyak ini ya? Mendingan kita bikin brand sendiri aja bro. Cuanin aja sendiri ya. Iya, kita cari aja. Namanya apa ya? Waktu itu kepikiran pretzels. Kenapa pretzels? Karena lagi makan pretzels. Waktu itu pretzels kue yang gitu-gitu ya. Makan pretzels aja. Kayaknya cocoknya namanya pretzels, lucu. Singkat cerita, moving maju di gua nggak usah ceritain detailnya. Kita ke Jakarta, vakum dulu setahun karena gua nyari teman-teman yang siapa yang bisa berkolaborasi, bisa berelaborasi, masuk ke partnya founder juga ownership, yang punya taste yang sama, punya energi yang sama. Akhirnya adalah manusia ini juga kan dengan taste. Muncul. Dia masuk karena dia punya taste yang sangat bagus. Kacamatanya nggak mungkin kan lu muji diri lu sendiri, jadi gue harus puji. Tapi lu siap-siap muji gue ya. Oke, siap. Thank you. Harus simbiosis mutualisme ya. Enggak emang serius. Bill tuh orang yang pinter, dia punya konsep, dia konseptual banget anaknya, dan dia punya taste yang bagus juga, dan dia juga punya taste yang beda sama gue sama Adipati. Bisa lu lihat nih, dia hitam tapi tetap stylish. Jadi menurut gue oke juga nih buat jadi second opinion atau jadi layer yang beda dari brand gue sama Adipati. Karena kalau lu punya kalau lu cuman punya satu perspektif aja, lu gak jadi brand yang objektif, bener gak? Lu harus punya banyak banget point of view. Nah, gue butuh salah satu dari point of view-nya dia gitu. Akhirnya
diajaklah jadi part of ownership. Dari 100% saham dia dapat 0,075. Dikit banget ya. Iya, pokoknya gue bagian disalahin, dapetnya paling kecil ya itulah gue. Nggak dibayar lagi, aduh. Dapatnya apa? Pengalaman lah. Enggak. Apa thank you exposure ya. Itu juga enggak, bro. Nggak, intinya gitu, Bill masuk ke jajaran ownership dan juga ada partner-partner gue dari Bandung, which is tim dari Iwarzul juga. Dan ya akhirnya kita ngumpul bareng, ngobrol bareng. Kira-kira nama yang cocok apa ya? Gue nggak mau nyari duit yang susah, men. Gue mau nyari yang gampang aja deh. Yang Easy money anjir. yang easy aja. Easy money. Uga tuh ya. Iya. Easy money tuh gak sih? Easy money. Iya, easy money, kenapa enggak? Yaudah bikin deh easy money. Easy Money adalah sebuah brand yang terinisiasi karena hal seperti itu, yang karena kita punya visi, ideologi. The vision is clear. Kita mau bikin brand yang quirky, warna-warni, yang gampang ceritanya ya, yang gampang aja nyari duitnya deh. Yang buat kita happy. Jadi kita punya satu grup yang emang guyup, ngobrol, hahi. Tapi di satu sisi juga kita harus punya karakter nih. Karakternya apa ya? Tadi mau mikir karakter yang Indonesia banget segala macam, tapi akhirnya kita end up sama alien. Kenapa sama alien? Nanti gue ceritain di belakang. Kalau lo nggak lupa nanya ke gue ya. Tapi kalau lo tanya pertanyaan, ya kalau lo tanya kenapa namanya Easy Money, ya itu karena kita mau secara esensinya adalah kita mau cari uang dengan lebih mudah. Untuk apa? Untuk berkontribusi di ekosistemnya industri kreatif. Weh, tapi kenapa nggak pesugihan aja Easy Money juga tuh? Itu dia. Atau Lu lagi kaget kan pesugihan, jawaban gue jangan-jangan. serius-serius tuh kaget kan. Gue baru Google semuanya, bro. Sebenarnya jawaban gue nggak gini, cuman karena biasa gue di depan banyak orang tiba-tiba sok pinter. Sebenarnya nggak sepinter ini. Udah ada skripnya ini. Nggak, udah ada. Ya, ini sebenarnya ada nih. Buat Teleprompter teman-teman segala macam. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, di sini ada prompter gede banget nih. Udah kayak presiden ya lagi mau speech. Gue bisa ngomong gue ya kalau itu. Donald Trump pakai itu sih, pakai prompter. Iya, banyak kok presiden-presiden. Presiden aja boleh, masa kita nggak boleh? Benar. Iya, kita kan mampu, kita bisa beli teleprompter. Ini sebenarnya ada tim PR 10 orang di belakang. Asal kalian tahu, itu semua dibayarin sama Easy Money. Iya. Jadi terima kasih Easy Money. Saya merasa jadi kaya. Amin. Baru merasa kaya, belum kaya beneran kan? Belum. Itu pun terjadi sama gue. Sebenarnya kita nggak kaya aja, kita merasa kaya aja. Tapi kan kita harus gitu kan, merasa bahagia, merasa miliki semuanya supaya kita bisa embrace apa yang kita miliki. Merasa dulu at least ya. Merasa dulu. Oke. Oke, itu jawabannya tentang Easy Money. Nah, kalau misalkan lu berdua, momen teraneh yang pernah lu alamin bareng-bareng. Momen teraneh ketika lu lagi bikin Easy Money bareng-bareng tuh apa? Oh, ini banyak nih. Lu cerita lu. Apa ya, momen teraneh sebenarnya bukan momen teraneh sih, tapi lebih kayak kan awalnya kita kan semua ya itu kayak tadi kan sesimpel itu. Tapi ternyata tidak semudah itu Fulgoso. Tidak semudah Bikin bisnis ribet, man. Yang mungkin gak banyak orang tahu ya, hampir setiap malam tuh kita kerjanya berantem. Sumpah ini kerjanya bener, setiap malam tuh ada aja yang didebatin. Karena ternyata setelah udah berjalan gitu ya, ternyata kita tuh tipe orang yang semuanya tuh dipikirinnya sampai hal kecil tuh dipikirin gitu. Kayak cuman sesimpel ini placement tulisannya apa ditaruh di depan apa di belakang, itu bahasnya bisa dari A sampai Z. Oh iya, detail banget ya. Iya, sampai segitunya. Jadi dari situ tapi malah kita jadi kadang-kadang kalau pas ketemu tuh jadi kok kita lucu ya. Kalau ketemu tuh kita hahi, tapi begitu ngobrolin ini kayak ya udah beda banget, udah nggak bisa dilihat hahinya lagi gitu. Udah beneran. Oh jadi dan itu yang bikin kita jadi apa ya? Jadi kuat gitu ya. Secara nggak langsung. Jadi dari ibaratnya kita mikir perasaan kita berantem mulu ya, tapi kalau sepi nih pasti semuanya nyariin. Kayak Queen gak sih? Lu udah nonton ini belum Udah, sih? udah. Bohemian Rhapsody kan Udah sempet tuh si 4 Queen kali gua cabut nonton. kan. Si Sama Queen nih, siapa namanya? Si Freddie Mercury cabut balik lagi, dibilang ya Queen kalau misalkan Queen adalah semuanya. Benar. Berantem-berantemnya itu juga termasuk dari Queen sama seperti Tapi gue ini sempat gak sih? baca buku ya, jadi kalau emang bener kata lo tadi, ketika sebuah proses kreatif gitu ya, proses kreatif itu terlihat sekali ketika orang-orang yang memang punya tanggung jawab, punya rasa keterlibatan yang besar dan ngerasa cinta sama sesuatu yang dia lagi kembangkan ya, babynya, pasti kreatifnya nggak akan setengah-setengah ngasih. Bisa aja sih sebenarnya gue atau Bill kayak ya udahlah, tapi kan bukan itu yang kita kasih. Justru perasaan lain yang kita kasih, nggak bisa. Perspektif di sana kenapa nggak dari perspektif sini? Terus dikasih, karena ya itu proses kreatif yang bener adalah ketika lu ngasih semuanya yang lu punya untuk ngasilin sesuatu yang bagus. Walaupun sebenarnya di awal kemunculan Easy Money nggak langsung sempurna, banyak banget salahnya. Kita sempat pernah bikin baju yang sebelumnya kurang bagus. Gue tuh biasa sih gue ngomong di sini karena
Karena gue nggak takut untuk di-publish brand gue pernah bikin salah, enggak. Tapi kita belajar banget dari namanya sebuah kesalahan untuk kita memperbaharui itu ke depannya supaya nggak terjadi kesalahan lagi. Dan kita belajar banget untuk hal seperti itu. Dan belajar itu mahal kan. Belajar itu mahal dengan berantem setiap hari. Kapan lagi lu kan tiap hari dimarahin sama Adipati sama Bill Satya kan? Iya cuma tiap hari ada aja nih berantemin heran. Kalau nggak lagi diem pasti ada yang neror satu. Ini gimana? Udah gitu. Dan itu pasti panjang tuh ngomongnya sampai malam. Gue heran deh, suka ngapain sih orang itu neror-neror tiap malam mesti bikin rese, bikin susah. Siapa yang paling sering neror? Ya ini orangnya. Dan dia selalu nerornya tuh jam 11. Kita selalu intens itu di atas jam 11 malam semua ya. Anak malam Tapi banget justru ya. malah kita tengah malam tuh semuanya idenya jadi produktif. Bener-bener kita ngobrol kadang sampai jam 2. Wah, jarang Akhirnya tidur kalian ya. baru nemu. Oh guys, oke kita bikin kayak gini. Jadi kayak paginya tuh besok udah eksekusi, udah bikin, udah prepare kayak gitu. Tadi lu bilang apa? Anak malam? Biar salah bro, kita emang anak malam supaya terlihat sibuk. Karena paginya sampai Gabut. tidur. Kita gak ngapa-ngapain. Goblok. Yoi. Oke, terus tadi lu bilang ada I Wear Zul, terus ada si Easy Money juga, ya kan? Ini kenapa jadi, apakah itu malah nge-clash atau gimana tuh? Enggak, karena Kan sama-sama streetwear gak sih? Bisa beda. dibilang? Kalau Our Zul tadi seperti gue bilang tuh lebih ke arah mass product. Tapi sekarang mulai merambah ke streetwear tapi dengan target market yang berbeda. Oke. Jadi itu udah clear banget emang yang satu quirky, yang satu emang buat yang basic-basic. Jadi emang kita nggak akan pernah clash karena secara ide kreatif kita nggak pernah clash. Dia juga yang foto, dia juga yang bikin konten, mostly Bill. Tapi ya itu karena manpowernya itu doang, itu kadang-kadang yang bikin berantem. Ya orang-orang yang cuma 7 itu doang, 7 sampai 6 itu doang. Yang muter ya itu lagi. Kadang sampai bingung gitu, kayak bias gitu. Terus kita habis meeting yang mana tadi nih? Ini Our Zul apa Izman ya? Oh iya bikin yang ini. Jadi secara dirinya emang kadang bias, tapi secara ide kreatifnya nggak bias. Iya. Tapi emang ujung-ujungnya proses kreatif harus ada debatnya gak sih? Harus ada competition of the best idea. Bener. Kalau misalnya satu orang nggak ada yang ngeremin idenya dia, ya dia bakal ngegas terus malah hancur. Nah itu yang terjadi kadang sama gue sama Bill gitu. Idea sih suka terlalu spektrumnya nih, kalau bisa spektrum segini nih. Kalau kita segini kali ya. Nah itu butuh orang-orang, ada partner gue yang dia nge-reduce lagi terus ngejalanin lagi ke benang merahnya. Kalau nggak mah udah ngalor mana-mana ya. Tapi ya benar emang kita butuh friksi kan gini kan, kayak sebuah hubungan. Ibaratnya gini, hubungan ya kayak misalnya gue sama Andrea atau Bill dengan istrinya yang laki. Atau Bill dengan istrinya. Enggak guys. Kita selalu pasti setiap hari, setiap dalam hubungan rumah tangga atau hubungan sebuah relationship itu kan pasti ada namanya friksi kan. Friksi atau guncangan atau ada perdebatan. Tapi friksi itu ngebuat kita untuk ke satu titik di mana kita nemuin nih titik yang sama, kita nemuin frekuensi yang sama untuk ngejalanin future life-nya seperti apa gitu. Betul. Tapi bukan friksi yang ngebuat kita jadi begini nih. Wah ini udah salah banget nih. Tapi kita bikin friksi yang, nah ini yang sekarang kita terus terapkan di Easy Money. Sama kayak hubungan dalam rumah tangga dan hubungan dalam. Bagus nih analoginya ya. Saling melengkapi lah. Bini gue baru WhatsApp bini gue tadi baru WhatsApp. Sebutin nama gue, kalau nggak lu nggak gue bukain pintu depan gitu. Jadi gue sebutin bini gue. Bahaya. Selamat. Dapat 1 poin bro. 1 poin minus 1 sepatu baru. Oke, tadi kan gue ngomongin tentang gas sama rem. Maksudnya kalau misalnya bikin proses kreatif tuh lu harus ada gasnya, harus ada remnya juga. Tapi ada gak sih lu pada momen di hidup lu kalau misalkan dimana kalian tuh ngerem terus? Oke. Ngerem, sorry, kebalik. Ngegas terus. Ngegas terus. Sampai lupa rem, terus malah crash and burn sendiri gitu loh. Pasti ada gak sih semua orang kayak momen gitu? dalam hidup ya. Aduh, ini berat sih pertanyaannya. Lu mau jawab dulu gak? Coba Gue bilang. masih berpikir sih. Gue tahu jawaban lu, kan gue pernah interview lu. Ah iya. Ya lu dulu aja. Coba. Ya kalau pasti dulu dalam proses belajar ya pastilah gue banyak ngegas ya, karena ya gue nggak akan bisa nemu remnya kalau gue nggak tahu waktu itu. Ya maksudnya gue pasti punya satu kejadian dalam hidup ya akhirnya gue jadi oke, gue harus ngerem nih. Karena gue udah ibaratnya udah kejadian duluan nih. Karena pada saat itu gue nggak tahu gue harus ngerem atau enggak ya. Kayak menurut gue ini bener. Ya udah gue gas terus gitu. Ya ada sih pasti kalau gue di dalam hidup. Apa tuh? Kejadiannya kayak gimana? Kalau boleh tanya. Ya contohnya kayak mungkin dulu kali ya pas awal-awal gue mulai motret gitu ya. Ya kayak dulu pas waktu ibaratnya gue mulai pencarian gitu ya dalam hidup gue gitu.
Gue kan dulu nyoba segala hal. Gue coba motret, gue coba ngedesain apa lah, pokoknya semua gue coba. Itu gue gas terus kan. Cuman nemu satu titik dalam hidup, ini kalau gue coba semuanya, gue berantakan juga sih, dalam artian gue gak tahu gue mau kemana gitu. Sampai akhirnya gue decide untuk kayaknya gue harus ngelem pelan-pelan. Sampai ada ibaratnya satu kejadian yang ketika semuanya gue jalanin, ketemu dalam satu waktu, dan itu malah bikin gue hancur. Malah bikin jadi berantakan gitu. Karena kebanyakan yang gue mau gitu. Gue nggak clear gue mau kemana gitu. Akhirnya gue decide untuk kayaknya gue akan lebih banyak di jalur gue motret deh gitu. Akhirnya dari situlah remnya dimulai gitu. Jadi gue mulai memilah mana yang harus gue pegang, mana yang harus enggak gitu. Ngerem tuh bukan dalam artian lu gak ngelakukan hal yang lain kan, tapi betul. lebih lebih bukan berhenti kan. Bukan berhenti, betul. Ya pelan-pelan untuk supaya lu lebih tahu arahnya kemana. Ya, kalau dulu kan prinsipnya palu gada. Ya palu minta gua ada. Iya gitu. Ya cuman tapi menurut gue kayak gitu ada untungnya juga sih. Iya. Dalam kehidupan ya maksudnya. Ketika di satu sisi ya, contohnya kayak sekarang di Easy Money, itu semua kepake banget hal-hal yang gue pelajarin dulu. Meskipun gak 100% gue pelajarin ya. Tapi setidaknya basicnya gue punya. Ya contoh, kayak buat konten gitu. Meskipun gue motret, tapi gue tahu gimana ya placement yang bagus misalnya. Placement kayak, gue mau naruh tulisan nih, bagusnya di mana. Karena gue belajar dulu, jadi sekarang gue gak perlu yang harus nyusahin orang dulu gitu. Gue bisa desain sendiri gitu. Dan dia belajar banyak banget soal taste yang baru juga. Karena taste-nya dia kan lebih B-class banget. Tiba-tiba kita harus masukin ke market yang mungkin lebih A, B, C, D, E. Dan gimana caranya taste-nya Bill bisa dibawa ke market yang lebih masif juga gitu. Susah dia ya kami semua perlu belajar banyak hal sih. Itu salah satu remnya juga sih itu. Salah satu yang rem juga. Terus kalau dari lu kenapa bisa lu kepikiran motret deh? Dari semuanya apa sih aha moment lu? Sebenarnya dulu itu kayak gue startnya dari desain ya dulu awalnya. Sampai satu waktu temen gue meracuni gue. Pada saat itu kamera tuh mahal banget lah di era gue. Sampai akhirnya dia meracunin. Juga mahal men. Tapi sekarang semua orang udah bisa beli kamera kan. Semua orang udah punya kamera nih. Iya, dari handphone juga udah bisa gitu. Sampai akhirnya temen gue salah satu ngeracunin gue untuk kayak lu cobain deh kamera gitu. Nah karena gue tipe orang yang doyan ngobrol, doyan pergi kemana gitu, doyan ketemu orang gitu kan. Gue kira ngerasa pas gue mulai motret, kok gue bisa ketemu banyak orang ya, ketemu banyak momen yang menarik, gue bisa belajar dari banyak orang. Sedangkan dulu mungkin pas lagi gue ngedesain, gue ibaratnya cuma di depan komputer aja gitu, gue gak ketemu sama banyak orang. Nah akhirnya dari situlah gue coba as a hobi dulu, nyobain. Tapi akhirnya setelah berjalan gue menantang diri gue kayak, ini udah zona nyaman nih, lu udah suka kan, lu udah ngejalanin, tapi bisa jadi apa gak ini buat lu gitu. Akhirnya udahlah mulai dari situ, nyebur beneran gue sampai dalam gitu. Ya ujung-ujungnya lu emang harus nyoba push your boundary juga gak sih? Iya betul. Ya keluar dari zona nyaman lah klisenya gitu. Betul. Nah kalau misalnya dari lu, Bim gimana? Gue dari kecil itu termasuk orang yang mungkin ya di keluarga itu dibuild untuk sesuatu yang lebih fokus sama beberapa hal. Contohnya dulu gue suka banget sama namanya basket. Karena gue dulu punya problem, gue korban bullying karena gue dulu obesitas. Oh ya? Gue dibully, gue ada kejadian-kejadian di masa kecil gue yang gue nggak perlu jelasin detailnya di sini. Tapi itu kayak abuse untuk kehidupan gue yang mempengaruhi pola pikir gue di masa itu dan masa sekarang. Oke. Kan bener kan? Apa yang terjadi di masa sekarang adalah akumulasi dari pemikiran-pemikiran lo, apa yang lo rasain di masa lalu. Contohnya lo punya trauma, misal bukan kejadian sama gue. Misalnya lo pernah dibully karena lo kulitnya gelap. Sampai mungkin ada juga yang bisa ngerasa kayak gue embrace aja warna kulit gue gelap berarti gue eksotis. Tapi ada juga yang kayak gue harus pakai lulur something supaya gue putih, gue nggak mau lagi. Itu kan pilihan seseorang untuk menjalani kehidupannya kan. Nah kalau gue tuh dulu gue punya basic atau background yang gue dibully karena berat badan gue. Gue dulu juga I'm not the number one in the school misalnya gitu. Jadi kayak tapi gue punya jiwa kompetitif dan gue nggak tahu jiwa kompetitif itu bisa bermanfaat untuk gue di masa depan. Sampai akhirnya gue waktu itu gue fokus sama beberapa hal karena nyokap gue at that time ya. Salah satu yang menjadi penguatan gue adalah nyokap gue karena dia luar biasa, sosok yang hebat yang bisa ngasih value terus untuk gue bisa self love, untuk meningkatkan self love dalam diri gue bisa menghargai diri gue gitu. Yang ngebuat gue jadi paham banget soal makna, soal perkembangan diri seorang Ganindra Bimo tuh ke arah mana ya gitu. Jadi gue bisa fokus beberapa hal. Nah
karena tadi pertanyaannya adalah lu pernah gak sih nyobain segala sesuatu sampai nggak ada remnya? Gue dulu termasuk yang nyobain apapun, tapi gue inget banget kata-kata nyokap gue, lu stop sampai lu bener-bener udah stop, jangan stop karena lu nyerah. Lu stop kalau emang udah selesai, kalau emang ceritanya emang udah lu nggak bisa lu bikin sequel lagi. Dulu gue fokus sama satu hal, basket. Gue suka banget sama basket. Nyokap gue nggak pernah marahin gue main basket. Go ahead, lu mau jadi atlet silakan, make sure. Terus kakek gue juga pernah bilang, mau jadi atlet basket, mau jadi tukang kerupuk, make sure lu yang terbaik yang ada di daerah lu atau bahkan kalau bisa di Indonesia. Karena lu punya power yang hebat untuk sosial, untuk keluarga lu. Kalau lu bisa dihargain satu Indonesia, lu mau jadi tukang kerupuk, mau jadi, ini bukan berarti tukang kerupuk jelek ya, I mean apapun pekerjaannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro bukan. bukan. Apa kenapa masuk brand? Masuk apapun. Tipis. Sorry, tipis-tipis. Jadi apapun yang lu kerjakan, make sure lu jadi yang top 3 atau kalau bisa lu jadi nomor 1. Jadi gue selalu ingat dari situ. Gue fokus. Jadi gue selalu ketika gue ada pilihan dalam hidup, mau jadi nyobain A, B, C, D, F, G. Oke, gue cobain 2 aja dulu deh. Gue make sure gue harus bisa ngejalanin yang 2 ini. At least gue paham betul tentang 2 ini. Basket, gue cedera, ankle gue pecah. Aduh. Tapi gue masih main basket sampai sekarang. Jadi gue berhenti jadi atlet, tapi Tuhan punya cerita lain ngebuat gue menjadi seorang presenter. Gue gak langsung jago ngomong di depan kamera. At that time gue masih punya logat yang Sunda banget. Gue anak daerah yang mungkin bingung waktu pertama kali ke Jakarta. Gue VJ-an ngeliat teman-teman yang lain bahasa Inggrisnya keren-keren semua. Terus gayanya South banget, anak selatan banget gitu. Sedangkan gue yang Bandung banget. Dan gue inget banget lu pas syuting pertama-tama tuh selalu di abuse, bukan di abuse ya, kayak dikasih tahu tapi dengan cara yang anak zaman dulu bro. Zaman sekarang kan gini aja disu kan, bisa ngesu. Kalau zaman dulu kan wah kata-katanya udah anjing lu, goblok lu, bisa gak sih nyanyi. Tapi karena gue terbiasa dengan mental kompetitif yang gue cerita di awal, dari kecil gue udah terbiasa tuh gue ngelihat, oh gue dibully, oke, someday lu gak bisa bully gue, lihat aja nih. Bukan revenge tapi kayak gue ngerasain kayak justice, someday justice itu bakal ada buat hidup gue nih. Karena gue usaha. Gue dari basket, gue presenter, gue dari nggak bisa apa-apa sampai gue belajar. Kemudian gue jatuh cinta sama dunia seni peran, gue jatuh cinta sama dunia bisnis. Itu ya, gue melakukan semuanya tuh karena passion gue, karena gue punya titik fokus yang tadi gue bilang sama lo di awal, dan gue nggak takut sama pendapat orang. Karena orang bisa ngejudge kita, bisa ngebuat kita ngejudge. Itu responnya tergantung dari kita lagi. Mau jadi victim kah? Atau mau nunjukin sama mereka kalau ternyata gue bisa ngelewatin apa yang lu judge tentang gue. Benar. Itu tergantung lu. Responnya tergantung lu. Sehebat apa, sepinter lo apa, lu bisa responnya dengan malas-malesan, bisa respons dengan ketakutan berlebihan, bisa merespons dengan oke, takut manusiawi ya. Takut terus lu ngerasa gelisah manusiawi. Tapi ketika lu bisa bounce back, oke, lu ngebully gue, it's okay. Lu lihat apa, misalnya kekurangan, misalnya fisik, apa, lu bully gue sekarang, tapi lihat ya tahun depan, gue bakal balik ke lu dengan kondisi yang lebih fit dari sekarang. Gitu. Udah six pack ya dia? Gak usah deh. Gak usah. Toilet di kiri, atau di kanan. Segerang nih tetenya. Berarti lu orang Sunda ya? Gue orang Sunda. Orang Sunda katanya gak bisa ngomong P, padahal itu fitnah. Fitnah lah itu mah. Gak bisa gue ngomong P mah, ya gak bisa. Gue tuh anaknya cinta Fitri banget lah. Anjir kayak stiker motor banget. Jok stiker motor. Dead jokes kalau kata anak zaman sekarang. Gue sekarang, gue kalau sekarang ngejokes dibilang dead jokes, pas gue pikir gue umur 33 tapi gue berasa umur 24 terus sih. Wede. Iya dong, kalau lu gak ngehargain diri lu sebagai anak muda terus, lu akan kemakan sama itu tadi, kemakan sama number, judgment orang. Bener, age is a number. Orang yang lain bisa umur di luar negeri, Brad Pitt man umur 58 still Brad Pitt gitu, masih punya jiwa umur Will Smith. 30. Will Smith. Tapi kayak mereka karena ini deh, mereka vampir deh. Mereka bukan manusia men. Ya, Jared Leto juga vampir men. Kita harus punya mindset kayak mereka. Kalau mereka aja bisa kayak gitu, kita juga harus bisa bro. It's about mindset, it's about response. Sama karena mereka Illuminati. Wah gila. Lalu belum di ini. Dia tahu gue Illuminati. Jangan lupa loh, nanti kita bakal ada ini apa namanya,
Kopdar Illuminati cabang Bojong Ingat. Nanti jangan lupa ya. Gue percaya gak percaya sih Illuminati. Bill tuh ngerti banget tuh makanya dia hitam-hitam. Di awal. Enggak ya? Ini banyak segitiga nih, hidungnya Bill udah segitiga nih. Bahaya. Ya kurang lebih kayak gitulah about focus my life. Ya, tapi bener sih, gue kalau misalnya bisa respon ke lu, tadi kan lu bilang apa namanya, ya lu either lu dikata-katain terus lu jadi jatuh atau kan lu dikata-katain malah jadi bangkit kan. Ya sama kayak bola tenis sama inilah telur kalau misalkan di pernah jatuhin malah pecah, bola tenis dijatuhin malah bounce back ke atas kan. Dan lu emang harus jatuh dalam hidup supaya lu tahu rasanya bangkit. Gue nge-quote dari Batman. Di Michael Caine, Batman. Gue ngefans banget sama Batman. Triloginya berarti. Iya, Batman as a figur kayak dia superhero segala macam. Tapi gue suka quote-quote-nya salah satunya itu. Lu gak apa-apa jatuh. Lu rasain lu jatuh. Lu rasain lu di bawah. Tapi supaya lu tahu ketika di bawah gak enak, lu bisa bangkit ke atas dan lu bisa bikin orang-orang di sekitar lu gak pernah jatuh seperti yang lu alamin. Dan lu bisa, ketika lu bisa bangkit, lu bisa jadi inspirasi buat banyak orang yang lu bangkit. Itu lagi. Why do we fall? Itu kan kata-kata Lu googling barusan. Kenapa? Googling. Kalau itu mana di kepala gue bro. Easy, keren. Karena gue baca itu berkali-kali. Teleprompternya berhasil. Keren kan teleprompter. Mas turunin dikit mas. Anjir. Mahal men, kemarin berapa invoice-nya teleprompternya 10M ya? Iya. Ya, mahal banget. Iya, teleprompternya apa namanya? PR agency-nya. Oh, PR agency. Kita bayar. Dan itu sebulan loh. Wow. Kita ada retainer sampai 12 bulan. Masih ingat kan? Gede juga ya di sini. Kita pindah apa ke sini ya? Iya. Boleh nggak gua bisnis di Volix aja? Boleh. 10M apa sih? Aduh. Enggak bro, gede bro buat gue. Gede nggak bisa bercanda. Terus ini tadi lu udah ngomong tentang momen-momen dimana lu merasa jatuh nih kan, terus akhirnya bisa bangkit lagi. Kalau misal momen yang lebih santai deh, lebih happy. Momen happy lu apa sih pada? Momen happy gue ketika gue diundang sama Volix untuk bercerita di sini hari ini bro, itu happy banget buat gue. Dan disponsori oleh Sosro. Enggak usah disebutin, enggak usah, dia enggak ngasih sponsor apa-apa. Tapi emang ada apa sih Easy Money sama ini nih? Easy Money dan Sosro. Ya, Teh Botol Sosro. Jadi kami lagi ada kolaborasi untuk Locals Unite. Jadi Sosro memberikan dukungannya terhadap brand-brand lokal. Ya itu salah satunya untuk ngasih impact untuk sosial bahwa lihat nih brand sebesar dan juga se powerful Sosro, Teh Botol Sosro di tengah pandemi ini ngasih support untuk brand-brand yang mungkin ada yang baru atau yang baru udah sustain segala macam untuk ngasih tahu bahwa mereka mau terlibat untuk proses development berkolaborasi untuk Indonesia sih intinya itu. Yeah. Tapi ngomong Easy Money keren sih, baru setahun kan ya, tapi udah kenceng banget sih gue ngeliat dan community-nya terlihat udah build up pretty well ya itu ya. Puji Tuhan karena berantem tiap hari. Jadi ketika ngomongin soal berantem ya kita juga susun strategi dan semua betul. Tuh about planning, about mindset, about strategi sih. Dan kita yang diberantemin juga jelas gitu, bukan yang personal ya berantemnya, tapi kita berantem tuh buat kebaikan Easy Money gitu. Jadi semuanya clear, kita ngeributin hal-hal yang memang untuk bikin Easy Money lebih kuat gitu. Mungkin kalau secara tampilan orang pasti banyak banget yang bilang, kok Easy Money kok kayak ngasal banget ya gitu. Padahal sebenarnya semuanya dipikirin gitu. By concept. Ya itu jadi apa namanya? Orang-orang bilang chaotic, organized chaos. Iya, organized chaos benar. Kelihatannya chaotic padahal sebenarnya ya enggak juga. Emang kita bikin begitu konsepnya. Memang kita konsepnya begitu. Makanya si Easy Money Universe sampai ada aliennya, karakternya segala macem. Sebenarnya kan kalau misalnya dipikir-pikir itu lumayan kemana-mana kan istilahnya. Tapi sebenarnya enggak juga. Itu kan bisa jadi bisnis IP ujung-ujungnya. True. Ya kan? Itu sedang kami kembangkan saat ini. Jadi kami mau bikin mainan kami mau bikin ada beberapa project lain terkait IP-nya sendiri si Alien. Dan ya itu alangkah membanggakannya ketika ini juga satu cerita lucu ya. Punya kaos di rumah, punya bear brick di rumah. Lama-lama bikin sendiri aja. Gue pengen orang-orang di Rusia, orang-orang di Rusia sana di Inggris punya mainan made in Indonesia, kayaknya keren juga. Keren sih. Dan the future of creative business kayaknya emang IP ya. Iya. Dari media, dari fashion, dari segala macam itu IP. Kayak misalkan Volix pun juga kedepannya pengennya IP. Tapi jangan bikin karakter lagi ya bro, itu nanti ngambil. Kalau lo bikin karakter lagi, gue bikin media nih. Wah, siapa gue? Gue mau bikin Easy Money Media. Kompetisi. Ntar abis itu lu gue undang.
Ya. Sama dong ya. Apa kabar bro? Ingat nggak waktu itu? Kita bikin ini ya, bikin easy money, hard money universe. Lebih relate kayaknya kalau itu. Lebih susah, tapi emang nyari duit susah men. Susah. Ribet. Tapi kalau semuanya gampang, dia nggak ada challenge-nya, nggak ada proses aktualisasi diri, jadi lu stuck di satu tempat aja sih. Bener. Emang harus untuk berkembang emang butuh proses dan butuh tingkat kesulitan tertentu sih. Bener. Betul. Kalau misalnya gampang mulu juga ujung-ujungnya bosan gak sih? Kalau gampang terus semua orang punya semua yang diinginkan tanpa usaha, bro. Iya. Kayak hidup kita jadi parah, jadi kayak Jadi plain robot aja, boneka. plain aja. Kemenangan lu juga gak seenak itu gak sih? Semanis itu gak sih? Nggak akan ada kemenangan men, dan ya walaupun ya nggak akan ada kemenangan sih. Bener. Dan lu gak bisa belajar dari proses juga kan jadinya. Jadi gak perlu belajar. Ya orang kalau bikin gak ada gagalnya kok. Ya. Tapi gue berharap untuk kondisi Indonesia saat ini ya, gue nggak perlu ngomongin kondisi dunia lah terlalu mencela. Indonesia sekarang butuh keadilan, butuh kemenangan yang besar untuk warganya sih, karena terlalu banyak yang diambil dari kita gitu. Bukan kami nih, tapi dari kita gitu, diambil, dan menurut gue udah di luar batas normal sih. Harusnya Indonesia bisa berkembang ke arah yang lebih baik kalau nggak ada tikus-tikus yang kelakuannya kayak gitu. Bansos diambil, Bansos. ban satu bansosnya. Gila lu. Gue nggak takut sih ngomong itu di sini, karena emang gue berbicara atas dasar semua orang yang ada di Indonesia. Kita semua orang Indonesia men. Kita masih bisa duduk di sini, masih bisa minum air putih. Banyak di luar sana yang even air putih aja nggak bisa minum gitu. Terus lu dana bantuan sosial lu ambil, walaupun sarden, menurut dia sarden nggak. Wah, gue Tetep aja men, bansos orang lagi pada susah masa diambil. iya. Tapi gue baca komen-komen lucu ya, waktu itu ada yang komen, pantesan rasa Indomie gue gak enak. Sebentar, kalau itu gue agak Indominya gak enak tuh gimana? Dia maunya apa sebenarnya? Dia salah masak kali. Kayaknya dia emang Iya. masa ngambil bumbunya kalau itu nggak mungkin. Sorry, kalau untuk itu yang itu gue nggak. Kalau untuk yang itu gue agak. Diambil dari setiap bumbunya ada 10% butirnya diambil dulu. Iya itu. Kan gila juga. Satu persatu dipisahin. Nah, tapi balik lagi itu ya, ngomongin soal kemenangan dan keadilan. Harusnya sila Pancasila diterapkan juga kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang terjadi di Indonesia sih. Ngomong-ngomong keadilan, kapan terakhir kalian merasa nggak adil? Iya tapi hidup emang didesain kadang-kadang untuk nggak adil supaya kita berjuang untuk memperoleh keadilan. Tapi kalau ngomongin tadi kapan lu ngerasain kami nggak adil, kapan ya? Banyak momen sih bro kalau nggak adil. Bill? Kalau gue dulu ngerasa nggak adil waktu gue masih baru berkembang ya, dalam artian gue dulu pas waktu lulus sekolah harusnya semuanya adil, bisa kuliah, bisa apa segala macam, tapi ternyata gue nggak bisa. Pada saat itu gue berpikir kenapa sih nggak adil, kenapa sih gue nggak bisa hidup normal seperti orang-orang banyak gitu. Kan gue juga pengen kuliah kayak orang-orang banyak gitu, tapi ternyata dari situ gue malah ngerasa sebenarnya ini bukan nggak adil gitu. Justru malah lu kasih sama Tuhan jalan yang lebih terang gitu. Kesempatan yang lebih baik. Gue lebih belajar banyak, gue lebih terbentuk, lebih apa ya? Mungkin lebih kuat dibandingkan mungkin kalau gue di jalan yang biasa-biasa aja gitu. Bener. Ya itu momen yang pertama kali gue realize bahwa kok nggak adil ya gitu. Ya waktu itu karena masih pikiran anak baru lulus lah gitu. Masih merasa life is not fair. Ya sekarang lu bayangin aja kayak misalnya lu posisi anak SMA baru lulus, di kepala lu pasti adalah oke, gue kuliah nih, ketemu teman-teman baru segala macam, bisa main. Tapi ternyata tidak kayak gitu. Itu kan kok kenapa sih, kok nggak adil kayak gitu. Kok semua orang enak-enakan bisa, kok gue nggak bisa gitu. Tapi ternyata dari situ gue justru malah belajar. Jadi ya sekarang bukan gue nggak menyesali itu, dan gue justru malah gue bersyukur. Mungkin kalau gue nggak kayak gitu ya gue nggak kayak sekarang. Iya. Gitu. Nggak bisa bikin brand, isi money. Iya, gue nggak bisa kenal Bimo mungkin sekarang. Kalau sekarang gue masih hidup biasa-biasa, ya mungkin gue lagi kerja kantoran kali. Nggak salah kerja kantoran, tapi mungkin bukan cita-citanya dari bukan cita-citanya gue. Beda-beda aja jangan orang ya. Tapi ini ngomongin keadilannya beda sama konteks yang tadi kita bahas soal keadilan buat sosial, bukan ini keadilan dalam hidup kan. Iya, dalam hidup itu. Gue banyak banget ngalamin ketidakadilan dalam hidup, tapi ya itu balik lagi soal masalah respons. Ketika lu nggak dapet keadilan ya lu berjuang untuk keadilan yang lu idam-idamkan supaya lu bisa dapetin posisi lebih atau bahkan bisa menginspirasi orang mendapatkan keadilan seperti yang lu ingin cita-citakan itu sih. Salah satu keadilan yang lu nggak dapetin tuh apa? Gue. Iya. Gue dulu mau kuliah, nyokap gue nggak punya duit sama kayak Bill karena biaya SKS mahal. Sekarang lebih mahal lagi men. Sekarang lebih mahal bahaya. Tapi di situ ya gue belajar
ternyata ada orang, some people good at school but some people good at life. So Asik. ya, kita Karena belajar nggak harus dari sekolah ya. sekarang apalagi di era seperti sekarang, di era seperti Sekarang belajar bisa dari mana aja kan. Iya. digital rapid dan lain-lain, ya bisa belajar dari mana. Nah itu dia tadi, ketika kita fokus dalam hal-hal yang kita dalemin, make sure kita the best untuk hal-hal yang kita sepakati untuk kita gelutin, ya itu kita harusnya universe juga tahu, Tuhan juga tahu, semesta juga paham untuk ngegiring lu ke arah yang lebih baik sih. Benar. Dan ini sebenarnya bisa di-applicable juga, pelajaran-pelajaran kayak ini bisa di-applicable ke dalam dunia bisnis gak sih? Bisa. Karena dalam dunia bisnis banyak banget yang gak adil, men. Nggak adil, kegagalan. Iya, kegagalan. Banyak Wah, banyak banget ya kan. Kita tinggal di dunia yang kapitalisme tinggi, ya kan, yang Betul. apa namanya, yang sistemnya nggak bisa memenangkan semua orang. Iya. Nggak bisa, dan ya tapi itu namanya belajar paling mahal ya dari situ ya. Iya. Benar. Nggak adil, oke nggak adil. Gimana caranya supaya adil? Kan bukan nggak adil and then done. Tapi kan nggak adil. So what to do? Iya. How to solve the problem? Itu kan harus di kepala, harus terus dipaksa mikir kayak gitu. Nah makanya kita semuanya di Zimani, ya gue nggak terlalu banyak juga orang di luar sana yang mungkin kerjanya begadang. Ada yang pikirannya juga kayak kami gini kan, kayak kalian gitu sampai subuh pasti kok nggak tidur, pikirin editing lah, besok bikin apa. Itu kan kalian juga iya dong, ya kan? Pasti kalian juga mikir apalagi proses kreatif apalagi yang harus kita peras supaya bisa nyenangin banyak orang. Itu tuh menurut lo itu sebuah keadilan buat lo? Nggak adil lah kalau lo ngomong adil. Dia bisa tidur tenang malam-malam, duitnya masih puluhan M. Lo mesti kayak gini-gini capek, nggak adil. Tapi kan lo dapetin ilmu yang dia nggak punya. Lo dapetin sebuah kemenangan yang dia mungkin belum pernah, nggak akan pernah ngerasain kemenangan lo bakal lo dapet. Iya. Gak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Itu dia bro, sebuah quotes baru tuh buat gue, keren. Bener men, kalau misal lu ngeliat tai-nya jadi tai doang ya selamanya bakal jadi tai dan bau dan membusuk. True. Iya. Tapi kalau misal lu ubah jadi pupuk, ya itu jadi untung untuk lu bisa jadi ada buah baru gitu loh. Iya. Tergantung usahanya berarti kan. Iya tergantung usahanya, lu kalau misal nggak mau usaha, Ya mau udah gitu-gitu ngubah aja. ketaian lu ya udah lu gitu-gitu, lu jadi tai juga ujung-ujungnya. Jadi pesan moralnya sekarang kalau tai lo nggak boleh marah bro, tai lo keren men. Gue bisa jadi dipupuk. pupuk. Wah, keren. Bener. Gue siap nih akan ada di memes besok ya keluar. Banyak yang memeable nih semuanya ya. Siap-siap untuk jadi meme yang diulang-ulang terus-terusan di Volix. Gue nggak apa-apa. Tuh biasa ya. Gue ketika lihat kalian gitu, gue langsung tahu, wah kalau gue ada di sana seru banget ya bisa bikin sesuatu yang bisa ngasih yang impactful tapi Asik. in a good way, dan gue nggak ada masalah. Asik. Bila juga nggak ada masalah. Gue kaget banget waktu itu pas lu nge-instastoryin kita yang Jakarta City of Dreams kalau nggak salah ya. Iya. Lu nge-instastoryin langsung, weh, instastoryin sama Bimo, mantep. Iya, ya gue emang appreciate sama media-media seperti kalian. Salah satunya kalian. Keren. Thank you. Keep growing, keep inspiring, itu paling penting. Supaya Dan timnya ada Zimani 1, Universe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah orang-orang di belakang sana tuh yang banyak tuh itu bisa megang prompter lagi di sana. Nanti gue kalau ngeliat ke sana udah ada prompter di sana tuh. Kalau ini Layarnya kan udah gede-gede banget ya. Iya, ini kan masih 3 nih prompter, 1, 2, 3. Mas ini jangan diputar dulu mas, balikin lagi. Iya deh. Prompter, man. Nih kita harus beneran bisa kayak gini ya. Iya dong bro, semua Beneran bisa hire PR agency nih. gila mimpi tuh. Jangan Mimpi tuh setengah-setengah. Jangan Iyalah, setengah-setengah. mimpi mah sampai shoot for the Betul. stars ya. Iya betul. gue inget kata-kata Gofar tuh, mimpi masih tinggi-tingginya, cuma pastiin aja langitnya masih kelihatan gitu. Kalau Bener. udah mimpi udah kemana nggak bisa tahu. Iya, kalau misalnya langitnya nggak tahu ya ujung-ujungnya lu malah kayak main bola tapi gawangnya nggak tahu di Nggak mana. tahu di mana, nggak ada golnya bro. Iya. Gawangnya nggak kelihatan, lu tendang ya nyasar, lu nggak tahu targetnya kemana. Tadi dia sebelum mulai ini dia bilang siap menghancurkan karir, sepertinya iya gagal ya bro. Iya. Dia mencari angle untuk masuk ke dalam dunia Tim PR, apa sih fakta-fakta mereka? Riset udah dulu nggak nih riset, kan? sebelumnya? Kalian udah ngebug ini kan HP-nya dia kan? Ada pub gak? Ya. Gagal nih gua, maaf. Nggak, lebih keren. Kan nggak semuanya harus dibikin jokes kan. Semuanya dengan ngasih inspirasi juga itu malah bagus juga. Ngomongin inspirasi, siapa yang paling menginspirasi lu? Klise banget pertanyaan gue anjir. Bill, Tapi menarik sih menurut gue pertanyaan ini. menarik banget. Kalau gua, siapa yang paling menginspirasi gua kalau dari cara menghadapi hidup ya bokap gua. Karena bokap gua ya mengajarkan gua banyak hal lah. Mengajarkan gua jadi orang yang kuat, jadi orang yang kalau ngeliat masalah tuh harus dicari solusinya bukan didiemin. Terus jadi orang yang struggle. Terus ya sisanya menurut gua setiap orang-orang yang gua temuin itu menginspirasi gua karena
gue punya prinsip ketika gue ketemu sama orang pasti ada hal yang gue pelajarin dari orang itu. Entah orang itu memang ya mungkin kadang menyebalkan atau kadang memang nggak penting, tapi pasti ada satu hal atau sudut pandang apa yang bisa gue pelajarin dari dia. Jadi menurut gue ya setiap orang yang gue ketemu ini ya jadi inspirasi gue gitu. Asalkan lu bisa melihat Asalkan hal yang ya betul, gue bisa milih dengan bener lah. Ya itulah, memilah-milahnya, ngefilteringnya itu penting banget ya. Iya, kalau salah ya jadi salah semua. Gitu. Inspiring. Gue Iya. yang menginspirasi love. Kenapa tuh? Dalam cinta nih ya, lu bisa belajar. Cinta tuh apa sih? Ditanya gitu ya. Cinta tuh bisa menginspirasi gue banyak hal. Love is a journey. Love is a methods. Cinta adalah sebuah perjuangan. Cinta adalah tentang forgiveness. Cinta adalah tentang ketulusan. Cinta adalah tentang perkembangan. Cinta adalah tentang merangkul perbedaan. Dan semua elemen itu ada dalam kehidupan bro. Kehidupan gue terutama. Gue pernah ngerasain rasa sakit banget. Tapi gue gak bisa cerita di sini. Sakit banget. Gue terinspirasi dari apa? Orang-orang yang menyakitin gue kan? Bukan. Gue terinspirasi dari cinta. Gue bisa belajar tentang forgiveness. Itu yang susah tuh. Iya susah. Ikhlas. Gue masih belajar. Tapi itu semua ada di mana? Ada di dalam love. Cinta. Jadi ya. Kan inspirasi gak harus dari orang kan? Inspirasi jelas kalau inspirasi. Kalau jawabannya yang kayak Bill tadi ya bener juga gak ada salah. Tapi kalau gue lebih ke dalam lagi mungkin itu tentang about love. Cinta adalah tentang, love adalah tentang lu ngehargain diri lu sendiri, tentang hubungan vertikal, horizontal. Vertical horizon ya? Gue bingung. Vertikal, horizontal. Ya, vertical horizon dan ke dalam. Ketika lu mau ke atas, ke teman-teman, lu gak kesini, sama salah juga bro. Jadi gue terinspirasi dari kata-kata itu yang definisinya aja menurut lo beda semua. Tapi menginspirasi banyak orang gak? Iya. Lu bisa duduk di sini karena lu cinta sama kerjaan lu. Gue bisa duduk di sini karena gue cinta sama brand gue, sama pekerjaan. Jadi gue terinspirasi dari love. Asik, keren. Tapi kalau misalnya dari love, semua orang pasti pernah merasakan unlove juga gak sih? Depend on the response lagi menurut gue. Tapi pernah gak kalian merasa unlove? Gue pernah di posisi gue pikir itu unlove, tapi mungkin itu cara Tuhan untuk membentuk gue. Jadi gue tahu lagi itu respon, balik lagi ke respon bro. Iya, tergantung respon lu ya. Kalau lu Bill? Sama, gitu juga. Ctrl C, Ctrl V. Iya, di paste aja. Unlove tuh emang menyakitkan banget sih, kayak gak diterima, unacceptable gitu kan, kayak hancur gitu rasanya. Tapi ya balik lagi responnya, lu mau hancur mau terus-terusan berkeping-keping atau ternyata mau lu tunjukin gitu, ternyata hati gue lebih besar daripada yang pernah lu hancurin, ternyata hati gue lebih kuat daripada yang pernah lu hancurin. Being the better man ya. Iya bro. Tanpa itu kita gak pernah naik kelas, naik level, kita gak akan pernah naik tangga atau bahkan naik lift ke posisi yang lebih tinggi lagi. Terjebak zona nyaman aja mungkin kalau nggak mau nyari solusinya untuk lebih. Mending zona nyaman, zona nggak nyaman terjebak di situ lagi. Aduh kasihan. Aduh capek banget tuh. Berat banget kalau kayak gitu. Gloomy terus gitu kan Ya kasihan. galau terus, galaunya bertahun-tahun misalnya gitu. Tapi pernah atau enggak pertanyaannya? Pernah. Semua orang pernah. Gue pernah, Bill pernah. Tapi gue dengan saat misal gue nggak bisa cerita di sini karena itu private sekali buat gue kehidupan gue. Cicilan. Oh iya. Tentang cicilan bro. Wah cicilan tuh emang berat men. Ini bisa jadi meme tadi tuh. Capek. Cicilan. Nggak bisa. Lagi. Cicilan. Iya. Siap, gue akan lihat itu besok ya. Wah gila. Udah tulis sama dia banyak dah. Jadi materi mereka buat nge-meme lu banyak. Gak apa-apa. Harusnya jadi meme. Seharusnya ini easy money ya tuh. Apa siap. Kalau sampai dikontrak lagi sama teh botol, gocap. Gocapnya tapi dolar ya? Dolar lah, $50,000 kalau bisa. Bukan budak rupiah lagi, tapi budak dolar. Iya, mantap, lebih gede currency-nya. Tapi kapan ya rupiah jadi gede sekuat dolar? Gak bisa jawab gue kalau itu. Banyak aspek bro. Tapi menurut gue bisa dengan cara creative industry man. Bisa.
karena kalau misalnya kita belajar dari K-pop deh, K-pop dulu kan pernah famine kan, pernah apa namanya, kayak pernah kelaparan, poverty di mana-mana, dan mereka akhirnya menang gara-gara ya popular culture-nya, ekonomi kreatifnya yang udah di nurture sama pemerintah, sama ekosistem private, swasta segala macem, udah dari tahun 2000-an awal, tahun 1900-an akhir juga, dan akhirnya bisa sekuat ini. Sekarang lu bayangin bisa ada lagu-lagu bahasa asing yang bukan bahasa Inggris terkenal di mana-mana. Iya. Dan menurut gue Indonesia pasti bisa kayak gitu, men. Iya. Tapi gue ngeliat budaya K-pop ya, kalau beberapa orang banyak atau ada yang antipati, kalau gue termasuk yang bahagia banget ngeliat ada budaya K-pop, karena menurut gue sesuatu yang bisa mendunia, sesuatu yang bisa ngasih kebahagiaan, sesuatu yang bisa ngasih, lu bayangin ya orang lagi sedih terus denger lagu itu bisa happy setengah mati. Ada temen gue yang ngefans banget sama BTS gitu, Die Hard BTS, ARMY, dia lagi gloomy tiba-tiba denger lagu itu bisa happy banget. Itu menurut gue power yang Keren sih. keren banget gitu. Kenapa lu mesti deny itu ya, karena perkara, kenapa lu deny karena Korea aja? Enggak, lagi lu mesti lihat dari aspek yang real aja, jujur aja gitu. Benar. Ini orang lagi bete, lagi sedih, denger itu bisa happy. Powerful banget tuh mereka tuh. Bisa berubah 180 derajat gitu kan. Iya. Nggak semuanya bisa kayak gitu kan. Dan yang harus diambil adalah gimana supaya budaya kita, budaya Indonesia, apa yang kita milikin bisa melakukan hal yang sama, bro. Gimana, kebayang gak tiba-tiba nanti orang Korea lagi nangis dengerin lagunya Roma Irama Roma gitu. Irama, Anjir. tiba-tiba happy, bro. Itu kan gila banget kan. Iya, kapan lagi bisa kayak gitu kan? Dan bukan gak bisa loh, sebenarnya bisa. Tapi Pasti ya, men, pasti banget. jangan ada mental block, mental breakdown, mental yang kayak Indonesia gak bisa. Bisa, kalau ada semua orang punya mental yang kayak bisa, pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Ekonomi kreatif sih menurut gue ya. Bisa. Iya. Kreatif industri ini kayak ya dari semua, dari fashion, dari media, dari film, music, fotografi, Iya. apapun itu yang berbau kreatif bisa ngedorong kita. Setuju. Indonesia gue jadi nggak lebih setuju kuat. juga, tapi gue ada satu yang nggak setuju ketika orang ngomong, tapi kita nggak disupport sama pemerintah, kita nggak disupport sama, ya nggak usah butuh support siapa-siapa, kita maju sendiri, kita bikin ekosistemnya, kita bikin circle-nya, kita bikin pasukan sendiri untuk ngebuat rodanya berjalan, bergerak. Iya. Kalau semuanya udah bergerak, lu mau dari ABCD mau ngejatuhin juga susah, men. Bisa Tapi kok. Bisa Ya, apalagi banget. sekarang kan digital juga udah kenceng kan. Jadi itu bisa jadi salah satu amunisi kita juga buat nge-spread kayak gitu. Mungkin kalau dulu anggaplah 20 tahun yang lalu lah gitu. Mau bikin-bikin kayak gitu kita juga susah kan. Karena kita butuh dikenal orangnya, mungkin ya kita harus ngumpulin banyak orang. Tapi sekarang lewat social media, lewat digital, ya semudah itu men gitu. Orang bisa, ya sekarang kayak lu mau belajar nih, ya kayak dari media lu aja nih kita bisa belajar banyak gitu. Bener. Dan gak ada barrier. Nah, iya. Dan kenapa gue bilang media itu penting banget. Media tuh, wah, bisa berpengaruh besar dalam perubahan sebuah negara. Makanya ketika ada media yang bagus, support. Ada media yang emang bisa, terutama untuk generasi muda, bisa ngasih sesuatu yang bisa impactful lah. Gue ngulang kata-kata itu lagi gak apa-apa. Bisa kasih impact yang luar biasa. Support, karena kelak bangsa kita akan tergantung sama pemberitaan-pemberitaan atau konten-konten yang Benar. punya value seperti yang kalian lagi bikin sekarang gitu. Dan juga same goes to creative brands ya. Benar. Ya kan? Benar. Creative brands kayak misalkan sekarang tuh Supreme valuation correct me if I'm wrong ya. Kemarin katanya mau dibeli sama siapa gitu. For $5 billion. Billion dollar atau berapa? Correct me if I'm wrong, cuma gede banget. Yeah. Dan itu dari brand, dari apa namanya? Brand-brand kayak gini, yang valuasi bisa lebih gede daripada perusahaan traktor, perusahaan, gue bukan condescending perusahaan traktor ya, cuman ini ngasih lihat kalau misalkan bisa kreatif industri bisa ngedongkrak ekonomi Indonesia kalau bisa kita bisa berkembang fokus. sih di Indonesia. Culture-nya sebenarnya lagi di progres yang ke arah sana gitu. Benar. Dan itu supportnya nggak harus dari yang kita inginkan, support bisa dari siapa dari private, aja. dari kita dulu bisa kok. Bisa Nggak usah banget. nunggu yang atas. Ya, dimulai dari diri sendiri dulu. Siapa yang mau funding buat kita jadinya? Tetap jadi mau funding, nyari dana, kita cari dana. Buat teman-teman yang mau funding buat Volix dan Easy Money, silakan hubungi nomor di bawah ini. Mas, prompternya jangan diduluin. Nah, itu dia. Ketik rek spasi. Wah. Ya, halo passwordnya? Kuis dong. Oke. Oke, terakhir deh. Pertanyaan terakhir, apa yang kalian syukuri sih dalam membuka bisnis ini, dalam hidup, dalam apapun itu deh? Yang kami syukurin, gue selalu bilang apapun yang gue milikin sekarang, tadi gue embrace, gue syukurin, gue
gue nikmatin semuanya. Karena baik buruk, salah benar, gagal berhasil, kalah menang, semuanya adalah pelajaran untuk kehidupan yang lebih baik. Tergantung gimana cara kita memandangnya, mengaplikasikannya, dan juga gimana cara kita untuk meresponsnya dalam kehidupan kita. Jadi gue bersyukur untuk apapun yang gue hadapin, gue dapetin, gue akan lakukan atau sudah lakukan. Kalau gue itu. Asik. Mantap. Bill? Abis kan lu kata-katanya gue makan semua. Sama. Loh masa gue gitu. Mampus. Ya kalau gue sih sekarang ketika gue belajar ya dalam hidup sama belajar dari banyak orang juga, udah nggak ada kata lagi buat tidak untuk bersyukur gitu. Karena even sekarang kayak lu masih bisa tidur nyenyak, lu masih bisa sehat, lu masih bisa kerja, lu masih bisa ketemu teman-teman lu masih bisa ya kayak gue masih bisa lihat anak gue. Itu udah nggak ada lagi kata-kata buat lu apalagi sih mau nggak bersyukur apalagi gitu. Lu masih bisa makan, lu lihat deh banyak orang yang mungkin ya tidak sebaik lu saat ini gitu. Itu jadi ya itu selalu ada di kepala gue dan bikin gue selalu bersyukur dan selalu inget gue mulai dari mana dan gue sekarang gimana kayak gitu. Kalau gue sih gitu. Asik. And we have to living on it gitu, bukan cuma di bukan cuma di ucapan aja ya. Tapi kita memang Action speaks louder than words. yes. Ya. Dan kalau buat kami semua, kami ada di Easy Money ya, kita punya tagline go big or bigger. Jadi nggak ada go big or go home. Ya. Karena kita kasih pilihan untuk pulang, kita nggak mau. Kita nggak mau. Kita harus lebih besar. Lebih besar. That's it. I like that. Oke, silakan. Di Kasih memes tahu. coba go big or go bigger. Asik. Dalam in terms of apa tuh? Nggak tahu bro, ngomong aja gue. in every way. Yoi. Kecuali angka COVID. Please don't go bigger. But somehow ya, ini gitu ngomong lagi nih. Lanjut. Indonesia nih harus punya langkah yang lebih signifikan lagi karena kita kan negara kepulauan ya. Kita ngomongin ini fakta aja sih, negara kepulauan. Kalau Amerika misalnya nih Maret bakal ada vaksin, mungkin akan Spread out-nya gampang. selesai mungkin nih COVID-nya. Kalau kita kan kepulauan ya. Di Jawa misalnya udah jadi wah pusat pusat apa istilahnya, kok jadi gue lupa istilahnya. Ya intinya COVID-nya terpusat di sana, bisa jadi mungkin nanti yang di kepulauan mana gitu, baru 2021 bulan Februari. Nah kayak gitu-gitu kan harus dipikirin dari sekarang kan, karena kita negara kepulauan bro, jangan tiba-tiba lagi liburan yang di sana baru kena COVID gitu. Jadi ya kita bisa jadi dalam tanda kutip amit-amit si never ending first wave, karena kita adalah negara kepulauan, kita muter-muter aja. Nah kita harus punya skemanya, sistemnya untuk ngebuat negara kita nggak grafiknya justru menurun untuk COVID. Sekarang lihat aja grafiknya kan, kemarin gue lihat Pandemic Talks Indonesia 90 ribu sekian, yang lain udah pada Turun. semua. Ya semoga bisa ini ya, bisa turun ya. Karena saya bosan di rumah terus. Iya, Saya mau konser. gue pengen banget hidup normal lagi. Sama. Saya mau saya mau rekening saya seperti dulu. Ya betul. Kalau gue pengen rekening gue lebih banyak dari yang dulu bro. Seperti dulu dan lebih banyak. Iya jangan seperti yang dulu bro, harus lebih. Perbanyak lah. Nolnya tambahin 3 lagi deh kalau boleh. Oh itu maruk ya. Greedy ya. Saya kapitalis. Bangga. Kapitalis dan bangga. At the end kapitalis menang, tapi nggak apa-apa kalau lu mau kapitalis tetap punya jiwa sosialis. Cih. BPJS. Betul. Biaya pas-pasan jiwa sosialitas. Iya. Oke, silakan. Call to action, kalian sedang apa? Lagi ada project apa nih? Dan apa yang pengen dipromo-promoin? Langsung saja ke kamera. Bill. Ya jadi kita Easy Money Universe lagi ada kolaborasi terbaru sama Tempeto Sosro. Jadi kita bakal ngerilis jaket yang dipakai Bimo ini. Hoodie. Asik. Ini tampak belakangnya. Bisa ditarik. Tampak belakangnya bisa di Tarik. Susah ya. Nah, Tarik sis. Tarik si semongko nih. Jadi ini kita develop secara serius. Ini bisa di velcro, ini bisa dilepas. Asik. Jadi ini ada asik banget. Ada bagian dalamnya, dan hoodie ini rilis limited. Asik. Cuman ada berapa Bim? 75 piece. Cepat. Dan akan dirilis tanggal 28, berarti hari ini gitu. ini pas lagi tayang. Pas lagi tayang. Ya, Bang. ceritanya Pokoknya- langsung kita ngedit langsung jebret gitu. Oh iya. Keren. Ini Iya, kan syuting tanggal 28
jam 4 subuh nih. PR agency pasti bakal nge-charge kita 5M lebih sih karena harus langsung jebret tayang. Cuman nggak apa-apa karena kita mampu. Iya, keren. Gila cuma 5M. Dan ini juga kita desainnya juga packagingnya juga menarik banget. Jadi bisa dilihat juga nanti di Instagramnya di @easymoneyuniverse. Di sana akan di-share semuanya dari mulai detail sistemasi belinya dan dapat apa aja. Kalau yang terutama untuk teman-teman yang suka pakai hashtag support produk lokal, ya siapa tahu ingin mendapatkan experience dengan brand kami, silakan untuk dapetin Local pride man. Local Pride, ya silakan untuk dapetin project kolaborasi ini sama Teh Botol Sosro. Karena once ini habis, kita nggak akan bikin lagi. Kita nggak pernah restock, kita nggak pernah mengulang lagi, kecuali misalnya emang satu rilisan yang emang bukan untuk limited gitu kita. Tapi yang untuk limited gone ya udah habis. Berarti apapun minumannya, apapun makanannya, bajunya Salah. Easy Money Universe. Kita dulu apapun galaksinya. Coba. Mana Ada tulisannya. Nyusahin nih, aduh. Nih, whatever galaxy you came from, minumnya tetap Teh Botol Sosro. Oke. Tapi apapun makanannya, bajunya tetap Easy Money Universe. Mantap, Bill Satya dan juga Ganindra Bimo dari Easy Money Universe. Thank you for coming. Thank you for the talk. It was a very nice talk. Kita ketemu lagi nanti. Amin. Thank you. Siapin diri kalian untuk ngeliat banyak memes dari gua dan Bill Satya ya. Mas, dibilang dari tadi prompternya jangan turun dulu, masih ngomong nih. Prompter, padahal gak ada prompter. Jangan lupa subscribe karena kami ingin kaya. Gue keren. Mantap. Halo para budak. Halo para budak rupiah. Pada burak rupiah. Halo para budak rupiah. Thanks for watching. Tonton program-program kita yang lainnya. Follow Instagram dan TikTok kita @volix_media. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu kaya, sponsor video-video kita agar kita semakin kaya. Oh, satu lagi. Nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Hahaha.